Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Noval. Kali ini saya akan membahas mengenai PPG Prajabatan berkaitan dengan pertanyaan dari teman-teman dari Nuraini Susan ya. Bang, boleh deskripsikan dari awal pendaftaran sampai lulus PPG Prajab sampai penempatan kerjanya, plus berapa lama masa kerja setelah ditempatkan. Apakah sama dengan kelulusan CPNS yang 10 tahun? Masa kerja di luar daerah sesuai penempatan dari pemerintah atau selamanya? Ya, kita deskripsikan dulu dari PPG Prajabatan. Pertama tahun 2021, tepatnya di bulan Oktober, saya mendaftar PPG Prajabatan dengan gelombang yang pertama itu. Mengikuti tes substantif dan wawancara, alhamdulillah lulus, dan mengikuti perkuliahan selama 2 semester dan selama 8 bulan sampai ke lulus UKIN dan UP ya. Selama 2 semester itu, selama 8 bulan itu pembelajaran dilakukan secara luring atau kampus ya, di kampus di langsung gitu. Selama 8 bulan itu ada kuliah, maksudnya ada praktik di sekolah dan juga ada kuliah di kampus gitu ya. Jadi dalam 1 minggu itu 3 harinya di kampus, 3 harinya lagi di sekolah gitu ya. Nah, itu PPG Prajabatan. Nah, setelah lulus tepatnya di bulan kemarin tahun 2022, di bulan Mei itu sudah UP, UKIN, dan kelulusan di bulan Juni kalau gak salah. Nah, selang beberapa bulan itu ada pendaftaran di bulan November P3K. P3K itu bagi lulusan PPG Prajabatan itu sudah di mapping sebenarnya oleh Kemendikbud, istilahnya Kemendikbud ya. Penempatannya sesuai dengan arahan dari Kemendikbud. Itu hanya opsi atau pilihan, apakah mau ambil ataupun tidak gitu ya. Termasuk saya domisili adalah Garut, Jawa Barat. Penempatan saya P3K-nya di Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, saya mengambil pilihan diambil gitu ya formasi itu karena melihat dari formasi dan peluangnya untuk kelulusan itu besar gitu ya. Bayangkan di Bojonegoro itu 45 formasi, sedangkan yang daftar itu 47 orang bagi P3K dengan formasi guru PKN ya, guru PKN. Nah, alhamdulillah saya mengambil itu dan alhamdulillah tidak terlalu ketat gitu. Maksudnya tidak terlalu ketat apanya? Persaingannya gitu ya, dibanding dengan saya mengambil war mapping gitu ya. Misalkan saya ambil di Garut gitu ya, walaupun tidak sesuai dengan rujukan dari Kemendikbud, tetapi tidak mengambil resiko dan akhirnya saya mengambil di Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, dengan formasi 45 dan pendaftar itu 47 dan yang cerdik itu sekitar 30-an lah gitu ya. Termasuk kita mungkin auto lolos gitu ya di P3K itu. Tetap mengikuti tes, tetapi untuk teknis kita dapat poin lebih gitu ya. Poin lebihnya apa? Sudah di adanya cerdik, nilainya kalau gak salah 400 atau 450 gitu ya. Kalau misalkan teknisnya itu kurang, itu masih tercover oleh cerdik gitu ya. Tinggal sosial kultural sama wawancara itu ya. Itu naikkan poinnya di sana itu untuk seleksi P3K. Nah, lalu bagaimana penempatan? Apakah sama dengan CPNS? Apakah 10 tahun? Kalau CPNS kan regulasinya katanya 10 tahun itu boleh mutasi gitu ya. Tetapi untuk P3K ini belum ada regulasi yang jelas. Tetapi kalau dilihat dari kontraknya itu per 5 tahun untuk yang sekarang, karena belum ada regulasi yang jelas, itu mengikuti kontrak sebenarnya ya. 5 tahun kalau di Bojonegoro itu 5 tahun, tapi kalau Surabaya itu ada juga yang 1 tahun gitu ya kontraknya itu. Sebenarnya untuk mutasi itu sebenarnya bisa gitu ya.
selama kontraknya habis gitu ya, dan sekolah itu benar-benar membutuhkan, tetapi tetap atas perizinan dari dinas atau BKPP, atau misalkan sekolah yang ingin ditempatinya atau yang ingin dimutasinya gitu ya. Tetap mutasi itu harus tidak boleh ada kekosongan gitu ya ketika ditinggalkan sekolahnya itu gitu ya. Nah, saya juga berharap mudah-mudahan ada regulasi baru untuk P3K. Apakah ini yang yang di luar dari domisilinya itu apakah bisa mutasi atau misalkan sesuai dengan kontrak, karena belum ada regulasi seperti itu. Sekarang katanya 2025 itu ada regulasi baru bahwa P3K itu bisa mengikuti CPNS, tetapi kalau misalkan tidak lulus, P3K-nya tetap berlanjut gitu ya. Tapi tetap atas perizinan dari dinas dan BKPP gitu ya. Nah, maksudnya di BKPP yang P3K-nya di Bojonegoro-nya saya gitu ya. Nah, itu berdasarkan dari banyak edaran gitu ya, banyak edaran. Nah, sebenarnya kalau CPNS dan P3K itu hampir sama ya, ketika mutasi itu tetap harus ada yang yang ketika pindah itu tetap harus mengisi yang benar-benar membutuhkan, dan ketika di tempat yang sekarang itu benar-benar penuh jamnya ataupun tidak ada jam, ataupun misalkan dengan alasan yang jelas gitu ya, dengan alasan yang jelas gitu ya. Nah, demikian itu mungkin penjelasan singkat yang saya bisa jelaskan dan sepengetahuan saya.